Bayangin, Sabtu malam yang tenang di Cianjur tiba-tiba berubah jadi lautan api. Sebuah truk tangki BBM terguling, ledakan terdengar bertubi-tubi, dan jalan utama Bandung-Sukabumi mendadak lumpuh total. Inilah kronologi kecelakaan maut di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cianjur, yang bikin warga panik dan seluruh kota geger. Sabtu malam 1 November 2025. Sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat, suasana di Jalan Perintis Kemerdekaan mendadak berubah mencekam. Sebuah truk tangki BBM yang melaju dari arah Bandung menuju Sukabumi tiba-tiba oleng menabrak tiang listrik dan terguling keras di tengah jalan. Dari situlah bencana dimulai. Muatan ribuan liter bahan bakar tumpah ke jalan dan hanya butuh beberapa detik percikan api kecil berubah jadi kobaran besar. Truk oleng saat memasuki lokasi kejadian menabrak tiang listrik dan terguling. Muatan BBM tumpah ke jalan lalu muncul percikan api yang menyebar dengan cepat, ujar Ibda Ika Cakra, Kepala Unit Gakum Satlantas Polres Cianjur. Api langsung membesar, menyambar apapun yang ada di sekitar. Saksi mata bilang kobaran api terlihat menjulang tinggi dari kejauhan. Ledakan demi ledakan terdengar dari dalam tangki BBM, bikin warga lari tunggang langgang meninggalkan lokasi. Pos polisi yang jaraknya sekitar 40 meter pun ikut terbakar. Dari Mako 1 ada informasi ada kebakaran dan mendengar satu ledakan. Ternyata udah ke lokasi itu lihat mobil Pertamina oleng. Untuk kronologisnya kami belum mendapatkan informasi yang pasti. Cuman waktu datang ke lokasi mobilnya dalam keadaan terbalik. Ada korban jiwa? Untuk informasi sementara luka bakar ada Pak tadi. Tapi alhamdulillah udah dilarikan ke rumah sakit. Berapa orang itu Pak? Yang tadi menurut informasi 1 orang. Ada unit apa aja yang terbakar Pak? Dan saya lihat di PKK itu ada mobil yang mengangkut barang-barang seperti air mineral dan bahan yang lainnya. Terus bangunan? Bangunan juga ada ruko itu punya yang grosiriu, terus ada fotokopian dan rumah di belakang. Terus polisi? Pos polisi juga itu karena air mengalir sana ke bawah bahan bakar, jadi akhirnya kantor polisi kena juga. Diperkirakan mobil pemadam diperbantukan berapa unit? Untuk mobil pemadam kebakaran seluruh Mako ya dari WMK 1 sampai WMK 4 diterjunkan. Juga kami ada perintah dari pimpinan untuk diterjunkan dari Sukaraja, juga dari Puyen, ditambah dari juga Bandung Barat, dan satu yang Puso itu dari Pertamina. Kesulitan nggak tadi pemadaman? Untuk pemadam pasti ada kesulitan karena ini bahan bakar untuk siram sama air mungkin besar Pak. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan tim pemadam kebakaran dibantu dengan Pertamina membawa liquid, alhamdulillah api untuk sementara saat ini yang di tangki sudah bisa dipadamkan. Budianto dari Satpol PP dan Damkar Cianjur bilang, api membakar BBM yang tersebar beberapa meter sehingga cepat merembet ke bangunan sekitar. Kebakaran besar itu meluluhlantakkan banyak bangunan di sepanjang jalan. 6 ruko, 3 rumah, dan 7 kendaraan hangus terbakar. Satu di antaranya adalah pos polisi yang jadi saksi langsung besarnya api malam itu. Kepala Satlantas Polres Cianjur AKP Hardian Andrianto menjelaskan sebelum terguling, truk sempat menghantam truk bermuatan air mineral yang terparkir. Seluruh muatan BBM sebanyak 2.400 liter tumpah ke jalan dan jadi pemicu kebakaran. Di tengah kekacauan itu, seorang pengendara motor nyaris jadi korban. Tubuhnya sempat tersambar api dari tumpahan BBM yang menyala. Warga sekitar teriak minta tolong dan dalam hitungan detik, mereka berlari memadamkan api di tubuh korban dengan air seadanya. Beruntung, nyawanya selamat. Korban langsung dibawa ke RSUD Sayang Cianjur untuk dirawat. Kata saksi kalau warga terlambat sedikit aja, korban bisa habis dilahap api. Sampai Minggu pagi, lokasi kejadian masih dipenuhi petugas. Tim Inafis Polres Cianjur dan Damkar masih menyisir titik awal percikan api tepat di Bundaran Perintis Kemerdekaan Pasir Hayam. Beberapa kendaraan yang terbakar dievakuasi dengan mobil derek besar. Garis polisi membentang panjang di sepanjang jalan tanda bahwa penyelidikan belum selesai. Kebakaran truk tangki BBM di Cianjur ini jadi peringatan keras buat semua pihak bahwa pengangkutan bahan bakar di jalan raya bukan cuma soal logistik, tapi juga soal keamanan dan nyawa. 4 jam upaya pemadaman bukan waktu yang sebentar. Itu bukti betapa berbahayanya kebocoran bahan bakar dalam jumlah besar di area padat penduduk. Kini petugas masih mendalami penyebab pastinya apakah karena remblong, kelalaian, atau faktor teknis lainnya. Yang pasti tragedi ini meninggalkan pesan penting, satu kelalaian kecil bisa memicu bencana besar. Warga Cianjur masih bersyukur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa besar ini.
Tapi luka, rasa takut, dan kehilangan malam itu akan selalu jadi pengingat bahwa keselamatan di jalan raya bukan hanya tanggung jawab pengemudi, tapi tanggung jawab kita semua. Oh ya Robi.